Ada sekitar 70-an orang berlari menuju pesantren terdekat, yaitu pesantren Wali Songo untuk bersembunyi. Tapi naasnya orang-orang tadi berhasil ditangkap dan dibantai menggunakan parang dan senjata api rakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur-dulur semua, balik lagi bersama aku Azmi Harel. Aku sudah pernah bahas beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia, seperti tragedi Sambas, tragedi Sampit, konflik KAM di Aceh. Tapi sekali lagi aku tegasin ya, kalau aku bahas-bahas soal konflik atau tragedi ini bukan berarti aku pengen membuka luka lama atau untuk memprovokasi kubu tertentu. Tapi memang hanya untuk bahan edukasi sebagai pengetahuan sejarah saja lur. Yang tujuannya ya agar kita ini belajar dari peristiwa tersebut supaya tidak terjadi lagi. Oke, clear ya? Tragedi Poso terjadi berawal dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda yang kemudian meluas menjadi perang yang bernuansa agama. Tragedi ini meletus dalam 3 fase sepanjang tahun 1998 sampai tahun 2000. Tapi yang terparah terjadi pada fase yang ketiga, yaitu pada Mei tahun 2000, yang dianggap sebagai kekerasan terburuk dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Pemerintah sendiri pada tanggal 5 Mei 2001 menyatakan secara resmi bahwa korban dari kerusakan ini tercatat ada 577 korban jiwa, 384 terluka, 510 fasilitas umum rusak, dan 7.932 rumah hancur. Jadi bisa dibayangkan kan betapa ngerinya tragedi ini. Namun jumlah tadi belum termasuk yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang lur. Jadi total korbannya mungkin bisa lebih dari itu. Bahkan ada sumber yang menyatakan jika korban tewas sebenarnya sampai 1000-an orang. Lantas apa sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa berdarah ini? Selengkapnya mari kita bahas dalam Kilas Balik. Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Mayoritas penduduk asli di sana, baik di kota maupun di desa, adalah seorang Muslim. Tapi masyarakat adat di sana, tepatnya di dataran tinggi, kebanyakan memeluk agama Kristen. Selain dari penduduk asli, wilayah Poso juga banyak dihuni oleh beragam suku dari luar daerah lur. Contohnya dari suku Bugis, yang kebanyakan dari Sulawesi Selatan, dan dari wilayah utara, yaitu daerah Gorontalo. Kabupaten Poso juga menjadi sasaran program transmigrasi pemerintah yang memindahkan warga dari daerah-daerah yang padat penduduk seperti Jawa, Lombok, dan juga Bali untuk dipindahkan ke daerah tertentu yang masih minim penduduknya. Ya, contohnya Poso ini. Dan kebanyakan dari mereka warga transmigran juga adalah seorang Muslim. Hal inilah yang menjadikan Kabupaten Poso ini dihuni oleh penduduk mayoritas Muslim dengan angka di atas 60% dari total keseluruhan penduduk di sana. Selebihnya dari pemeluk agama Kristen, Katolik, dan juga Hindu. Dan seperti biasa, di saat orang-orang transmigrasi datang untuk menetap di Poso, muncullah persaingan di antara mereka terutama dari sisi ekonomi. Hal ini hampir sama seperti di Sambas, Kalimantan Selatan yang pernah aku bahas sebelumnya lur, yang mana penduduk asli merasa tergerus secara ekonomi dengan datangnya orang-orang dari luar daerah mereka. Meskipun mereka bersaing secara ekonomi, tapi sampai tahun 1990-an, mereka ini masih bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling bertoleransi. Nah, tapi kenapa tragedi Poso ini bisa meletus menjadi kerusuhan paling mematikan bahkan sampai terjadi 3 kali? Padahal mereka masih bisa hidup berdampingan meski dalam perbedaan yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi dari meletusnya perang Poso ini. Pada malam Natal 24 Desember 1998, yang kebetulan saat itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan, seorang pemuda dari kelurahan mayoritas Kristen di Lombogia, bernama Roy Runtuh Pusalemba, menikam Ahmad Ridwan, seorang warga Muslim dari kelurahan Kayamaya. Entah apa yang sebenarnya menjadi masalah mereka, tapi diceritakan menurut informasi dari warga Kristen di sana, menurutnya Ridwan ini ditikam terus lari menuju masjid. Sedangkan menurut kalangan Muslim, Ridwan ini ditikam ketika sedang tiduran di masjid. Nah, perbedaan informasi inilah yang menjadi berita yang simpang siur di masyarakat waktu itu. Karena pastinya akan berbeda jika dilihat dari awal kejadian. Apalagi berita yang bilang jika Ridwan ini ditikam saat sedang rebahan di masjid. Ini kan bisa menjadi pemicu konflik antar agama. Orang lagi rebahan enak-enak di masjid, kok tiba-tiba ditikam? Otomatis orang-orang Muslim di sana marah kan? Tapi untungnya permasalahan ini masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya, sebenarnya masyarakat di sana memang masih bisa hidup dengan damai dan tidak suka dengan permusuhan. Bahkan akhirnya kedua belah pihak pun melakukan musyawarah, sebenarnya apa sih yang membuat peristiwa itu terjadi? Hingga ditemukanlah sumber permasalahannya, yaitu alkohol. Lagi-lagi mabuk ini memang menjadi salah satu pemicu masalah pertikaian. Akibat dari kasus tersebut, Polres Poso melakukan penyitaan minuman keras besar-besaran untuk dihancurkan.
dan permasalahan pun mereda pada saat itu. Tak lama setelah kejadian itu, ada sekelompok pemuda beragama Kristen yang sedang menjaga toko miras milik orang Tionghoa yang beragama Kristen juga. Lalu datanglah sekelompok pemuda Muslim yang tiba-tiba saja datang untuk menyegel toko. Merasa nggak terima, kelompok pemuda Kristen pun melawan, dan kemudian kedua kelompok pemuda ini pun terlibat bentrok. Sebenarnya bentrokan ini hanya seperti pertikaian antar pemuda saja, tapi karena kedua kelompok ini berbeda agama, maka isu di luaran pun menjadi liar, hingga seakan-akan menjadi bentrok antar agama. Isu itulah yang akhirnya memicu tersulutnya api amarah dari kedua kelompok yang mengatasnamakan agama. Hingga pada tanggal 27 Desember 1998, 4 truk warga Kristen bersenjata dari Tentena pun datang. Rombongan ini dipimpin oleh seorang anggota dewan lokal bernama Herman Parimo. Parimo sendiri adalah seorang anggota Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau GPST, dan dia adalah bekas milisi pro-pemerintah ketika penumpasan DITII dan Permesta pada tahun 1950 hingga 1960-an di Poso. Nah, sementara itu 9 truk rombongan warga Muslim juga tiba dari Palu, Parigi, dan juga Ampana. Lalu bentrokan besar-besaran antara kedua kelompok ini pun tak dapat dihindari lagi. Polisi pun bahkan sempat kewalahan untuk mengamankan Poso saat itu. Status kota Poso pun dalam kondisi waspada. Para pejabat daerah Poso yang beragama Kristen pun turut mendapatkan teror melalui spanduk, surat kaleng, ataupun grafiti, terutama kepada Parimo dan yang diduga pendukungnya. Panglima Komandan Militer Daerah Wirabuana menyatakan jika yang menjadi provokator dalam kerusuhan ini adalah 8 pemuda Kristen, yang mana 8 pemuda ini sudah ditahan. Lalu dari Komnas HAM juga menyatakan jika kerusuhan Poso terjadi bukan hanya karena ketegangan agama saja, tapi juga karena miskomunikasi. Mereka juga mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang turut terlibat dalam upaya memadamkan suasana. Jadi mereka ini bentrok tanpa adanya kontrol dari pemerintah dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak. Kondisi Poso mulai kondusif kembali setelah pihak berwajib terus melakukan pengamanan. Ketegangan dari kedua belah pihak juga berangsur-angsur mulai mereda. Bahkan mereka saling menjaga supaya kondisi tidak kembali memanas. Tapi sayangnya hal tersebut tidak bertahan lama. Setelah tahun dalam masa tenang, chaos kembali terjadi di Poso. Serangkaian peristiwa politik dan hukum yang terjadi pada April tahun 2000 kembali memunculkan ketegangan di daerah Poso. Sebuah persidangan digelar kepada mantan Bupati Afgan Patanga. Dan dari hasil persidangan itu, Afgan Patanga terbukti telah menyelewengkan dana program kredit usaha pedesaan. Desas-desus yang beredar di masyarakat, Afgan Patanga ini menggunakan uang hasil korupsinya untuk mendanai massa dalam menyerang gedung pengadilan dan membakar semua dokumen-dokumen di sana. Pada tanggal 15 April tahun 2000, muncul pernyataan kontroversi yang diucapkan anggota DPRD Provinsi dari Partai P3 yang bernama Khailani Umar. Dia menyatakan bahwa akan ada banyak kekerasan dan kerusuhan terjadi apabila seorang calon bupati unggulan yaitu Damsik Lejani tidak terpilih. Jadi pernyataan ini seolah menjadi peringatan jika calon bupati unggulan saat itu tidak terpilih, maka akan terjadi chaos lagi. Nah, sehari setelahnya, seorang pemuda Muslim mengklaim telah diserang oleh sekelompok pemuda Kristen. Dia sambil menunjukkan luka di tangan kanannya sebagai bukti. Melihat kesaksian pemuda ini, dari pihak Muslim merasa heran dan bingung. Kok masih saja ada penyerangan dari warga Kristen kepada warga Muslim, padahal kondisi tegang antar kedua belah pihak yang mengatasnamakan agama sudah mereda. Dari sinilah ada beberapa warga Muslim yang terpancing, lalu menggerakkan massa untuk membalas tindakan warga Kristen. Dan bentrokan pun kembali pecah. Kondisi Palu kembali mencekam sampai berhari-hari. Bahkan rumah-rumah warga Kristen dekat terminal bus Poso dan di Lombokia habis dibakar oleh warga Muslim. Kondisi ini mengharuskan Kapolres Poso saat itu untuk menurunkan pasukan Brimob dari Palu. Nah, kalau Brimob ini sudah turun, berarti chaos saat itu memang sudah benar-benar brutal. Dan karena kondisi saat itu sudah kacau balau, akhirnya beberapa Brimob tidak bisa menahan lagi massa yang semakin tidak terkendali. Hingga akhirnya mereka harus melepaskan tembakan ke kerumunan massa. Tembakan tersebut menewaskan 2 orang dari warga Muslim, yaitu Yusni dan Yanto, serta melukai 8 Muslim lainnya. Akibatnya, amarah warga Muslim semakin tersulut. Pembakaran rumah serta fasilitas umum pun terus dilakukan. Korban-korban pun bergelimpangan. Pada saat itu, para pelaku perang ini sudah menggunakan ikat kepala dan ban lengan untuk membedakan diri. Warga Kristen menggunakan warna merah dan menyebut dirinya sebagai pasukan merah. Sedangkan warga Muslim menggunakan warna putih dan menyebut dirinya sebagai pasukan putih. Sampai akhirnya Pangdam Wirabuana, Mayor Jenderal Slamet Kirbiantoro di Makassar, mengirim 600 personel tentara untuk meredakan kerusuhan. Dan setelah tentara turun, barulah kerusuhan mulai berangsur mereda dan selesai pada 3 Mei tahun 2000. Poso mulai kembali tenang, tapi masih dalam kondisi waspada.
Baru 3 minggu setelah kerusuhan Poso fase 2 berakhir, perang fase 3 kembali meletus di Poso. Bahkan fase ketiga ini merupakan yang terparah dari 2 kerusuhan Poso sebelumnya. Jadi diceritakan setelah perang Poso fase kedua, banyak rumah-rumah warga Kristen yang habis terbakar. Mereka yang tidak punya rumah lagi, lari mengungsi ke Tentena atau bukit-bukit di sekitaran Poso. Namun ada desas-desus kabar yang mengatakan jika mereka yang lari ini sebenarnya mengungsikan diri di sebuah kamp pelatihan di Kelei. Nah, di sana mereka membentuk sebuah kelompok pemuda Kristen dan menamakan operasi mereka dengan nama Kelelawar Merah dan Kelelawar Hitam. Ciri khas mereka yaitu menggunakan penutup wajah atau topeng seperti ninja. Kelompok ini dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran Kristen dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Tujuan dibentuknya kelompok ini hanya satu, yaitu membalas dendam kepada warga Muslim. Kelompok ini mulai bergerak pada tanggal 23 Mei tahun 2000 dengan membunuh seorang sersan polisi bernama Kamarudin Ali dan 2 warga Muslim yaitu Abdul Syakur dan Baba. Setelah melakukan pembunuhan, mereka lalu kabur bersembunyi di sebuah gereja yang berada di Kelurahan Moengko. Di saat itu, mereka dikepung oleh pihak kepolisian dan warga Muslim. Dan saat itu sempat terjadi negosiasi antara polisi dan kelompok Tibo agar mereka segera menyerah. Namun bukannya menyerah, ternyata mereka justru kabur lewat pintu belakang gereja ke arah perbukitan. Tindakan mereka yang memilih kabur membuat sakit hati warga Muslim, karena sudah diberikan kesempatan negosiasi untuk menyerahkan diri, tapi justru malah kabur. Yang akhirnya gereja yang dijadikan tempat mereka bersembunyi, akhirnya dibakar. Dan pada tanggal 28 Mei di tahun 2000, aksi balas dendam warga Kristen kepada warga Muslim terus berlanjut dan semakin meluas. Bahkan sudah mulai tidak bisa terkontrol lagi. Mereka bertindak sangat brutal dan sangat kejam. Beberapa orang percaya jika itu adalah Tibo dan pasukannya. Namun ada isu juga yang mengatakan jika perang ini sudah banyak disusupi oleh provokator yang ingin mengambil keuntungan dari perang ini. Jadi sudah tidak jelas lagi apakah benar-benar orang Kristen atau bukan. Peristiwa paling terkenal terjadi di desa Sintuwu Lemba atau yang biasa dikenal dengan Kilo 9. Saat itu warga Muslim dikepung dan dikelilingi warga Kristen. Banyak terjadi penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan kepada anak-anak yang terjadi kepada warga Muslim saat itu. Ada sekitar 70-an orang berlari menuju pesantren terdekat, yaitu pesantren Wali Songo untuk bersembunyi. Tapi naasnya orang-orang tadi berhasil ditangkap dan dibantai menggunakan parang dan senjata api rakitan. Lalu semua mayatnya dibuang ke Sungai Poso. Kemudian 39 jenazah ditemukan di 3 kuburan massal. Diperkirakan 191 orang tewas dalam serangan itu. Dan perang Poso ini disebut-sebut sebagai perang antar agama terparah dan terkejam yang pernah terjadi di Indonesia. Saking kejamnya perang ini, meredanya itu dengan sendirinya, dengan kesadaran kedua belah pihak. Karena memang saking susahnya untuk menghentikan perang ini, lur. Bahkan dikabarkan saudara kandung yang berbeda keyakinan juga bisa saling bunuh saat itu. Setelah kondisi mulai mereda, Mabes Polri di Jakarta mendirikan Komando Lapangan Operasi di Poso. Dan melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Pada tahun 2000 digelar operasi bernama Operasi Sadar Maleo. Banyak satuan-satuan TNI dan Polri yang bergabung dalam operasi ini. Salah satunya adalah dari Brimob Polda Papua, Brimob Kalimantan Timur, dan Brimob Kelapa II Bogor, dan lain-lain. Akhir dari Perang Poso ini ditandai dengan perjanjian Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Deklarasi Malino ini adalah perjanjian damai antara pihak agama Muslim dan agama Kristen. Mereka akhirnya memilih berdamai setelah bentrok panjang yang mematikan. Pemerintah menyatakan secara resmi bahwa dampak dari kerusuhan ini tercatat memakan 577 korban jiwa, 384 korban terluka, 510 fasilitas umum rusak, dan 7.932 rumah hancur terbakar. Dampak dari konflik berdarah ini benar-benar tidak membawa keuntungan apapun bagi kedua belah pihak, khususnya masyarakat Poso itu sendiri. Karena yang mereka dapat ya hanya kehancuran dan rasa trauma yang mendalam. Oleh karena itu, masyarakat Poso sekarang lebih menghargai lagi rasa toleransi antar umat beragama. Berkaca dari kenangan kelam pada konflik yang pernah terjadi, mereka sekarang tidak mudah untuk diprovokasi. Apalagi dengan sesuatu yang dikaitkan dengan isu agama atau etnis. Ya, mudah-mudahan saja hal ini terus dijaga. Karena sekali lagi perang memang hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Oke lur, begitulah cerita perang agama yang terjadi di Poso. Mari kita selalu menjaga rasa toleransi antar umat beragama. Dan ingat, agama apapun sebenarnya tidak mengajarkan kita untuk membenci satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.